Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk Mas Hendy selaku ketua kelas, teman-temannya dipimpin berdoa. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Absensi dulu nih, kira-kira siapa yang nggak hadir nih? Pak Andi panggil dulu ya. Mas Abham, Hadir. Mas Hendy, Hadir. Mbak Juni, Hadir. Mbak Nurfatia. Hadir, Pak. Masuk semua ya, ini nggak ada yang izin ataupun sakit ya ini ya. Alhamdulillah masuk semua, Pak. Nah, Sebelum memulai pembelajaran, Pak Andi akan mengajak kalian untuk membaca surat pendek dulu nih. Kita akan membaca surat An-Nasr. Sudah hafal semua ya? Yuk kita baca bersama-sama. Nah, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, Pak Hanif ada pertanyaan nih buat kalian. Siapa di sini yang terbiasa membaca Al-Quran di rumah? Saya Sehari berapa juz atau berapa halaman? 1 lembar. Ya, 1 lembar nggak apa-apa, asal rutin ya, asal dibaca rutin. Yang pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah mendengar Quran surat Al-Hujurat? Saya. Ya, bagus. Jadi kalian sudah sering mendengarkan ya, tidak asing dengan ayatnya ya. Yang ketiga, siapa yang tahu mengapa manusia diciptakan beragam? Untuk saling mengenal, Pak. Ya, betul sekali, untuk saling mengenal. Kemudian sebelum ke pembelajaran inti, Pak Hanif mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu membaca, menulis, dan menghafal Quran surat Al-Hujurat. Jadi biar kalian tuh nanti mampu setelah kegiatan belajar hari ini, kalian itu mampu membaca, mampu menulis, dan menghafal Quran surat Al-Hujurat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengartikan. Jadi setelah kalian mampu membaca, menulis, dan menghafal, kalian itu juga bisa mengartikan atau memahami artinya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga itu peserta didik mampu membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Jadi nanti kalian membacanya itu tidak asal membaca, tapi sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Pak Hanif punya gambar nih. Kalian tak suruh mengamati gambar. Coba, Pak Hanif punya gambar. Ada 3 gambar di situ. Gambar apa saja? Yang pertama ini pojok kiri. Gambar apa itu? Pojok kiri. Reok. Ya, itu adalah Reok Ponorogo ya. Macam-macam tari, Pak. Tari-tarian dari berbagai daerah itu campur. Yang kemudian yang tengah itu ada gambar apa? Gambar berbagai macam agama bareng-bareng. Ya, berbagai macam agama. Yang ketiga itu gambar apa? Suku, ya, macam-macam suku. Berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita kali ini adalah akan belajar tentang keragaman yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dari ada keragaman suku, ada agama, bangsa, budaya. Nah, itu kita akan pelajari di pagi hari ini. Nah, namun sebelum Pak Hanif memulai ke pelajaran inti, Pak Hanif mau memberikan kuis. Siapa di sini yang suka kuis? Saya. Nah, Pak Hanif akan membagikan kuis yang tentang Quran surat Al-Hujurat ini. Coba Pak Hanif mau membagikan LKPD-nya untuk kemampuan tes diagnostik awal. Nah ini. Nah, tugas kalian adalah mentransliterasikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Transliterasikan yaitu adalah kalian membaca, setelah membaca kalian menulis bunyinya dari bacaan tersebut. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang belum paham? Saya, Pak. Kenapa? Berarti tinggal nulis aja. Ya, nulis bunyinya ya, bukan nulis Arab lagi, bukan ditulis ulang tapi ditulis bunyinya ya. Oh, ditulis Latin. Ya, ditulis Latin, betul sekali, ditulis Latin ya. Paham ya? Paham. Ini kasih waktu 10 menit. Sudah selesai, Pak. Oh ya, sudah selesai. Nah, sekarang dikumpulkan semua. Ya, Pak. Ya.
Nah, udah ya. Nah, dari hasil setelah Pak Handip nilai ini dari hasil yang Pak Handip nilai, jadi kalian ini Pak Handip mau membagi kelompok berdasarkan hasil dari kuis yang telah kalian kerjakan nih. Nah, jadi hasil kuis yang kalian kerjakan Pak Handip membagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1 yaitu kelompoknya Mas Abham, kelompok kedua yaitu kelompoknya Mas Dendi, kelompok ketiga yaitu kelompoknya Bu Juni. Nanti Mbak Fatia babang ke kelompoknya Mbak Juni ya. Siap, Pak. Nah, sebelum kita memulai tugas kelompok, nah kita akan belajar membaca dulu nih. Pak Hanif mau membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, Pak Hanif mau mencontohkan dulu membacanya ya. Kalian bisa mendengarkan, nanti setelah itu kita akan membaca bersama-sama berulang-ulang sehingga kalian lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itulah tadi contoh bacaan dari Pak Hanif. Mari sekarang kita baca bersama yuk biar kita lancar, kita ulang-ulang baca bersama, kita ulang-ulang supaya kita lancar membacanya dan juga benar secara tajwidnya. Yuk kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa Innallaha alimun khabir. Nah, alhamdulillah setelah kita baca berulang-ulang atau dengan metode drill, kalian sudah semakin membaik bacaannya. Nah, siapa? Namun kita masuk ke pembelajaran yang kita akan mau kerja kelompok. Nah, namun sebelum kita kerja kelompok, kita Pak Hanif ada ice breaking dulu nih. Kita main kepala pundak lutut kaki tapi tidak diurutkan ya. Nanti siapa coba yang masih nggak konsentrasi, yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Kepala pundak kaki lutut kaki hidung. Kepala pundak kaki. Nah, kalian sudah konsentrasi ya, mulai konsentrasi ya. Sudah, Pak. Ya, setelah. Nah, Pak Hanif mau membagikan LKPD-nya nih yang pertama atau lembar kerja kelompok. Nah, yang pertama nih tugas kalian yang pertama adalah mencari hukum bacaan tajwid yang ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian di halaman yang kedua, tugas kalian adalah menjodohkan mufradat atau potongan ayat dengan artinya yang benar. Kemudian yang ketiga, kalian mencari pokok isi kandungan surat Al-Hujurat. Nah, dari 3 halaman tadi ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ya, sekarang kalian mulai mengerjakan. Waktunya Bapak Hanif mengasih waktu 30 menit ya. Iya, Pak. Ya, kalau nanti Pak Hanif keliling, kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanya ke Pak Hanif. Siap, Pak. Siap, Pak. Oh ya, kelompok 1 sudah selesai ya, Mas Abham ya. Sudah. Siap, Pak.
Oh ya, kelompok satu karena kelompok satu sudah selesai, kelompok yang lain belum selesai, kelompok satu bisa tutor ke kelompok yang lain, bisa membantu membacakan atau apa, tapi jangan dikasih tahu jawabannya ya, membantu caranya aja, dikasih tahu caranya. Tinggal 5 menit lagi nih, udah mau selesai apa belum? Sudah. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah dikumpulkan ke depan. Nanti kalian maju satu persatu ya, tiap kelompok. Ya. Karena ini hasilnya tugas kelompok, nanti kalian presentasikan, nanti Pak Hanif panggil kelompok dari, biar enggak, kan kalau biasanya dari nomor 1, karena ini biar tidak boring, nanti kita panggil dari kelompok yang seperti ini. Oh ya, tajwid ya, berarti itu kalian mungkin tajwid ya, ada bacaan apa aja di situ, ada Eva, ada Guna, ada apa lagi? Ada Edhar, Eva ya. ada Edhar. Ya, kemudian kelompok 2. Sudah kelompok 1 kelompok 3 sudah bagus menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2, Mas Hendi coba disampaikan hasilnya apa? Bacaannya ditemukan apa aja? Ada bacaan Idhar Halqi. Oh ya, betul sekali, ada Idhar Halqi. Ya, Ikhfa Hakiki. Oh ya, kalau yang menjodohkan menemukan apa? Yang menjodohkan di lembar yang kedua menjodohkan menemukan apa? Ta'aruf artinya apa? Ta'aruf. Saling Mengenal. mengenal, Pak. Oh ya, mengenal, bagus sekali. Ya. Kemudian, oh ya, bagus, kelompok 2 sudah berhasil menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 1, Mas Abham coba. Yang paling pertama selesai. Yang mana, Pak? Suruh menyampaikan yang mana, Pak? Yang tajwid saja, yang tajwidnya. Oh ya, tajwid. Ada Ikhfa. Oh ya, benar sekali, ada Eva. Ada apa lagi? Terus ada inna min dzakarin wa ja'alnakum syu'ubau. Nun mati bertemu wawu. Ya, idgham bi Idgham gunah, ya. di gunah. Ya, Siap. ya. Jadi terima kasih kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dari hasil diskusi kalian Pak Hanif, dari pengamatan Pak Hanif, kalian itu sudah mampu memahami bacaan tajwid yang ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga mufradatnya. Nah, hanya Pak Hanif hanya menyampaikan sedikit koreksi bagi kelompok 3. Kelompok 3 ini terlalu kurang agak teliti, ada yang terlewat sedikit pada bagian mufradatnya ya. Kelompok 2 sudah bagus. Cuman yang ditajwid masih ada yang terlewat, Kelompok 1 ini bagus sekali nih, cuman jangan tergesa-gesa ya, lain kali mengerjakannya jangan tergesa-gesa biar lebih maksimal. Nah, sebelum Pak Hanif menutup pelajaran di pagi hari ini, Pak Hanif pengen tanya nih, bagaimana kalian kesannya mengikuti pelajaran di pagi hari ini dan apa yang kalian dapatkan dengan pelajaran di pagi hari ini? Coba Mbak Juni dulu, apa sih pelajaran hari ini tuh gimana menurut kalian, kesannya menurut Mbak? Ini gimana? Untuk pelajarannya sangat menyenangkan. Ya. Terus saya bisa tahu tentang cara membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oh ya, terima kasih Mbak Juni. Dan Mbak Fatia, apa kesannya dengan pelajaran pagi hari ini? Dan Rasanya menyenangkan Pak, terus jadi tahu bahwasanya ternyata Allah itu menciptakan manusia memang beragam ragam. oh ya, terima kasih. Jadi apakah berarti kalian suka ya dengan pelajaran pagi hari ini? Suka ya? Suka. Menarik ya pelajaran yang hari ini ya. Kira-kira di pelajaran yang akan datang Pak Hanif harus menyajikan metode gimana lagi yang biar kalian suka? Kalian pengen yang seperti apa? Ada gamenya atau ada game sama atau ada kuis, Pak. kuis? Nonton film. Nonton film ya. Besok kalau pas peristiwa Fathu Mekah kita nonton film ya. Siapa? Ya, Pak. Yang Insya Allah ada, Pak.
Namun sebelum Pak Hanif mengakhiri kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, Pak Hanif ingin memberikan tugas individu dulu nih. Tugas individunya cukup mudah nih di LK lembar kerja yang terakhir. Tugas kalian adalah menulis Quran surat Al-Hujurat dan artinya dengan rapi ya. Kan kalian tadi sudah belajar secara kelompok, sekarang kalian sendiri-sendiri menulis Quran surat Al-Hujurat dan artinya. Siap, Pak. Hanif kasih waktu berapa? 10 menit cukup enggak? Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Pak. Ya. Silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Nah, dari hasil pengamatan dan penilaian dari Pak Hanif, kalian tuh kebanyakan sudah bisa menulis dengan menulis Quran surat Al-Hujurat. Kemudian kalian juga sudah mampu menentukan yang ada tajwidnya, dan kalian juga sudah mampu mengetahui artinya. Nah, setelah tugas ini selesai, nah kali ini dengan Pak Hanif mau menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Jadi yang pertama kita belajar tentang, tadi kita telah belajar membaca, jadi kita bisa membaca ya tadi ya, sudah kita praktekkan juga secara berulang-ulang sehingga kita menjadi lancar membaca. Kemudian kita sudah juga belajar menulis dari kelompok tadi, mengandung mufrodat tadi. Kemudian kita juga sudah menemukan ilmu tajwid. Kita ilmu tajwidnya sudah meningkat tambah lagi ya. Ada guna, ada mat, ada idgham diguna, ada ifa hakiki, ada idhar halki juga. Jadi seperti itu materi pembelajaran di pagi hari ini. Materi yang akan datang di minggu depan kita akan belajar masih kelanjutan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Kalau kita hari ini fokus belajar pada membaca dan memahami artinya, kalau minggu depan kita akan baca tentang pokok isi kandungannya dan juga asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Hujurat. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Hanif sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Pak Hanif banyak salah dalam memberikan materi atau memberikan bimbingan pada kalian, Pak Hanif memohon maaf sebesar-besarnya. Namun sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.